Ini di hari ke-11 dari SAR Polri telah melaksanakan tahapan yang pertama, yaitu survei MBS multi beam system, kemudian side scan sonar triple S, visual video dengan ROV. ROV ini remote operated visual. Jadi secara visual menggambarkan kapal secara jelas, baik pewarnaan, nama, dan modeling kapal panjang. Walaupun di dalam tahap pertama dan kedua kita sudah bisa menggambarkan ya panjang kapal, titik koordinat kapal, karena kita menentukan koordinat. Kalau menanyakan koordinat, biasanya koordinat itu tiap hari akan terjadi pergeseran. Tidak pasti hari ini di koordinat sekian, besok terjadi pergeseran. Karena apa? Pergeseran yang terjadi karena arus. Di mana arus tersebut kita akan tahapan kedua, namanya menstabilis kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan mengeluarkan bubble trap dengan menggunakan hot tapping system. Bubble trap ini kita ada pelubangan ya, pelubangan kapal sehingga angin. Kalau kapal itu kan, kalau kapal feri itu di bawahnya kendaraan itu kan ada besi plat. Nah, di bawahnya besi plat itu angin. Ya, angin yang dibungkus oleh plat. Tapi kalau itu dilubangin, dibocorin, maka kapal itu tidak bisa bergerak. Ya, jadi benar-benar pada dasar laut dia. Sehingga harapannya dari sini kita melaksanakan langkah pertolongan kepada korban yang meninggal dunia. Ya. Untuk itu rencana kapan dilakukan? Setelah ROV hari ini ya, insya Allah ROV ini bisa rampung. Besok kita sudah bisa melihat gambarnya sekian, bagaimana video dalam ROV maupun secara gambar visual, itu bisa kita nanti lihat ROV tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu weight remove atau pengangkatan dan pembersihan bangkai kapal. Ini tahapan ketiga setelah melewati tahapan kedua. Metodenya pembersihan kapal itu apakah dengan menggunakan kapal diangkat ataukah kapal dengan teknik menggunakan robotik atau dengan teknik yang saya sebutkan tadi. Dan tadi ROV juga dijelaskan bahwa dapat menunjukkan penyebab tenggelamnya kapal. Sejauh ini penyebab tenggelamnya kapal karena apa? Berdasarkan kita bicaranya scientific investigation dengan teknologi, kalau berbicara penyebab tenggelamnya kapal kan sampai dengan hari ini tidak bisa kita ketahui. Harus pada saat kapal itu kita naikkan dan kita bisa melihat sejauh mana kapal itu pada saat dimulai daripada start di pelabuhan LMC, kemudian bergerak dan tenggelam pada koordinat sekian. Kita melakukan scientific investigation apakah memang ini karena bocoran mesin ataukah karena ombak yang memukul kapal dengan arus yang demikian kuatnya di atas rata-rata sehingga menyebabkan tenggelamnya kapal, ataukah dengan karena beban beratnya kendaraan yang ada di dalam kapal sehingga menyebabkan kapal tenggelam. Ya, ROV ini cuman melihat dan penandaan sudah dilakukan, melihat secara utuh ya nama kapal dan sebagainya, serta melihat apa sih isi yang di dalam kapal itu yang masih ada. Harapannya dari ROV ini kita mengembangkan di tadi yang saya sebutkan tadi, bubble trap itu, sehingga bisa kita melaksanakan kegiatan pengangkatan dari korban ya, pertolongan korban baik yang sementara yang meninggal dunia di kapal. Artinya berdasarkan hasil pemetaan MBS tadi sudah bisa dipastikan kapal AMB Bisa. dulu ya? Ya, bisa dipastikan. Sudah fix, Bisa dipastikan. Dan pencitraan dua dimensi, pencitraan ini bawah laut ini juga nanti akan dipakai untuk proses penyidikan. Iya, semuanya kan program dalam scientific investigation, tapi dengan menggunakan teknologi ya. Ini satu rangkaian semua, dimulai dari rangkaian kemanusiaan, kegiatan pertolongan pada korban, kemudian rangkaian yang kalau kita lihat itu ada life jacket, kemudian ada juga kapal skoci dengan ada kapsul yang putih yang ada yang tidak sempat terbuka dengan baik, nah itu life craft itu dan sebagainya.
Dan artinya ini kan tadi disampaikan bahwa ini bagian rangkaian dari penyelidikan yang dilakukan di pol air ya. Artinya penyelidikan tenggelamnya kapal ini sudah dimulai dan ya kita sudah mulai ada proses penyelidikan. Ini kan pengumpulan data dan informasi sehingga kita bisa melihat ke depannya terutama bukti material ya yang kita butuhkan, scientific investigation itu yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil bahwasanya kapal tenggelam diakibatkan karena sesuatu apa gitu. Sejauh ini ada beberapa saksi yang sudah bersaksi. Polairut memeriksa 14 saksi termasuk ABK dengan yang selamat. Ya. Kalau dari pelabuhan stakeholder mungkin stakeholder yang dari sisi belum dan kita masih mengembangkan itu sambil berjalan di sisi yang berhubungan dengan kegiatan SAR bersama Basarnas dan TNI AL. Sementara ada kesimpulannya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.